Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat shopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 516-520. Jelas Wei Kuan serius, boom. Ada ledakan di kepala Li Ziran, ini adalah penipuan yang terang-terangan. Lelang berhasil dan satuannya menjadi dolar AS. Saya telah melihat orang-orang penipu, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang penipu seperti itu. Ini adalah penipuan, grup Sansing benar-benar tidak tahu malu. Sekali lagi, Li Ziran merasakan perasaan yang mendalam. Ye Junlin tampak tenang, dia tahu ini tidak akan berjalan mulus. Satuannya dolar AS, siapa yang bilang begitu? Tanya Ye Junlin, itulah yang saya katakan, hak penafsiran terakhir adalah milik penyelenggara. Wei Kuan mencibir. Dia berjanji akan membantu Yu Hui mendapatkan harta dan mainan tersebut. Jadi dia sengaja menukar satuannya menjadi dolar AS agar Ye Junlin menyerah. Semua orang tahu kalau satuannya dolar AS, Ye Junlin terus bertanya. Ya itu benar, jika Anda tidak percaya, ikutlah dengan saya. Ketika dia datang ke tempat tersebut, Wei Kuan bertanya, apakah semua orang tahu bahwa satuan harga lelang hari ini adalah dolar AS? Iya, itu sebabnya tidak ada yang berani menelepon ketika grup Sansing berteriak 600 juta. Sebenarnya itu akan menjadi 2 miliar RMB, siapa yang berani? Iya, benar, unit lelang ini adalah dolar AS, semua orang tahu betul. Orang-orang ini semua diatur oleh grup Sansing, dan mereka semua berteriak bahwa mereka tahu. Ye Junlin juga memperhatikan bahwa mereka menghapus detail lelang semua orang di tempat tersebut. Daftar detail ini diberikan kepada semua orang setelah mereka masuk, dan memperkenalkan segala sesuatu tentang lelang hari ini secara detail, termasuk harga setiap item lelang. Saat ini, Yu Hui datang dan bertanya sambil tersenyum, ada apa dengan Tuan Wei? Tuan Yu, datang dan Hakim. Apakah harga hari ini dalam dolar AS? Tanya Wei Kuan, ya, itu dolar AS, jadi 3 miliar adalah 20 miliar yuan, dan saya menyerah begitu saja. Yu Hui dan Wei Kuan bernyanyi bersama, apa, Nona Li dan Tuan Ye tidak tahu? Yu Hui pura-pura terkejut, ketika mereka mendengar itu dolar AS, mereka berdua menolak. Kata Wei Kuan, senyuman di bibir Yu Hui semakin dalam. Aku ingin kalian berdua menyerah, benar-benar tidak ada gunanya membeli barang antik ini seharga 20 miliar. Li Ziran mendorong Ye Junlin, menyiratkan bahwa dia akan menyerah. Akan menjadi kerugian besar jika bersaing dengan grup Sansing. Melihat ini, Yu Hui tersenyum. Sepertinya sudah beres. 20 miliar hanyalah 20 miliar, tidak masalah. Ye Junlin tersenyum, apa, 20 miliar sudah cukup? Yu Hui dan Wei Kuan sangat terkejut hingga mata mereka hampir terbang. Awalnya, dia ingin menggunakan 20 miliar untuk memaksa Ye Junlin kembali. Dia akhirnya setuju, saya bisa membayar 20 miliar, tapi apakah saya bisa membelanjakannya tergantung pada kemampuan saya. Ye Junlin tersenyum misterius, ayo pergi, bayar. Boom, Wei Kuan dan Yu Hui mendengar ledakan di benak mereka. Apakah dia benar-benar harus membayar? Ayo ke belakang panggung. Ye Junlin mengeluarkan kartu hitam itu. 20 miliar dibayarkan langsung. Wei Kuan dan Yu Hui merasa sangat linglung sepanjang waktu. Segalanya tidak begitu nyata. Oke, kirim kembali barang-barang itu padaku. Kamu tidak boleh melewatkan apapun. Kata Ye Junlin. Sebelum pergi, Ye Junlin tersenyum dan berkata, saya harap kamu akan menghabiskan uang itu secepat mungkin. Wei Kuan tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin dan hanya bisa melihatnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Li Ziran berkata dengan terkejut, sayang, saya tahu lelang malam ini adalah untuk bos besar Yunting Group, tetapi 20 miliar itu jelas merupakan jebakan bagi Anda, mengapa Anda setuju? Haha, mereka menghabiskan uang istri saya. Tidak keluar, Ye Junlin tersenyum, semuanya sudah di bawah kendalinya. Di Donghu Villa, Wei Kuan dan Yu Hui tertegun lama sekali. Dia benar-benar mentransfer 20 miliar, Yu Hui bertanya. Benar, itu ada di akun, Wei Kuan membenarkan.
Yu Hui mendesak, kuncinya adalah mentransfer 20 miliar itu kepada saya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Tuan Park. Wei Kuan segera menanyakan transfer keuangan tersebut. Tuan Wei tidak baik, 20 miliar telah dibekukan, itu menunjukkan bahwa dana tersebut tidak normal dan telah dibekukan. Teriak bagian keuangan, cepat telepon bank, apa yang masih kamu lakukan? Pikiran Wei Kuan menggemakan kata-kata Ye Junlin. Biarkan dia membelanjakan uangnya lebih awal, Tuan Wei. Bank mengatakan bahwa Komisi Regulasi Perbankan Tiongkok terlibat, itu adalah dana yang dibekukan oleh Komisi Regulasi Perbankan Tiongkok. Setelah mendengar ini, ekspresi Yu Hui dan Wei Kuan berubah drastis. Apa yang dilakukan Komisi Regulasi Perbankan China? Didi, pada saat ini, sirene yang menusuk terdengar di luar villa. Beberapa mobil polisi masuk, ada juga mobil dari Biro Harga Biro Industri dan Komersial, Komisi Regulasi Perbankan China dan departemen lainnya. Halo, kami adalah lembaga penegak hukum gabungan dari 4 departemen besar. Kami telah menerima laporan bahwa ada masalah besar dalam lelang yang diadakan oleh Seng Da Fan. Pertama, Anda dicurigai melakukan penipuan dan menipu konsumen, 3 miliar telah berubah menjadi 20 miliar. Kedua, Anda dicurigai melanggar undang-undang pasar dan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Yang paling penting adalah lelang ini milik Tuan Yuan Sanhe dan harus diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh Yuan Sanhe. Anda tidak berhak melakukan lelang. Wei Kuan sudah panik karena beberapa tuduhan didaftarkan. Mereka tahu itu karena bencana yang disebabkan oleh konversi harga Ye Junlin menjadi dolar AS. Pada saat ini, Fu Suejian mengambil lembar rincian lelang dan mencibir. Tertulis dengan jelas di sana, satuan harganya adalah RMB. Mengapa Anda tiba-tiba mengubahnya ke dolar AS? Wajah Wei Kuan berubah. Drastis, bukankah lembar rincian lelang ini sedang diproses? Dari mana polisi berasal? Dia tidak tahu bahwa Ye Junlin sudah menduganya dan dialah yang memberikannya kepada Fu Suejian. Kami baru saja menyelidiki bahwa ahli waris yang ditunjuk oleh Yuan Sanhe semasa hidupnya adalah kepala pelayannya Tuan Qiu Mingliang. Sekarang Tuan Qiu Mingliang telah setuju untuk memberikan harta ini kepada Tuan Ye tanpa syarat, jadi segera kembalikan 20 miliar itu kepada Tuan Ye, mulai sekarang. Awalnya, Wei Kuan dan yang lainnya dicurigai melakukan penipuan dan kejahatan lainnya, dan ditangkap untuk penyelidikan. Dana Sengda untuk sementara ditangguhkan untuk diperiksa. Selain itu, grup Sansing dicurigai melakukan pelanggaran pasar dan didenda 10 juta. Orang yang bertanggung jawab harus diskors untuk refleksi. Fu Suejian berkata dengan tegas, "Boom." Wei Kuan dan Yu Hui hampir pingsan. Saya ikut menulis hal-hal ini dan memberikannya kepada Ye Junlin secara gratis. Apakah Anda ingin mengikat Sanda Fan? Hasil ini tidak dapat diterima oleh Afterglow. Karena sebagian besar media masih meliput, hal-hal ini menyebar dengan cepat. Suzhou, Hangzhou dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan mengetahuinya. Park Tianxin juga secara alami mendapat berita itu. Grup Sansing kempes lagi di Suzhou dan Hangzhou. Dendanya kecil, tapi mukanya besar. Park Tianxin segera menghubungi Yu Hui. Yu Hui, betapa bagusnya hal yang kamu lakukan. Apakah ini memberimu kesempatan terakhir untuk menjadi benar? Kamu bahkan tidak bisa menangani hal sekecil itu. Park Tianxin berkata dengan marah. Tuan Park, saya. Yu Hui hampir menangis. Datanglah ke ibu kota provinsi untuk mati. Jika kamu tidak mati, istri dan anak perempuanmu akan mati. Kata Pu Tianxin dengan marah. Ada apa? Tuan Park sangat marah. Li Zaishi kebetulan berada di dekatnya dan bertanya sambil tersenyum. Kaligrafi dan lukisan antik yang diberikan tuanmu dicegat oleh seseorang. Orang inilah yang melukai muridmu dan anakku. Guru, saya mengatur barang antik itu. Tetapi seseorang menolak mengizinkan saya melakukannya. Tidak hanya 10 harta karun dicegat, tetapi grup Sansing juga didenda dan dipermalukan. Park Tianxin marah itu. Tidak mudah, warna kulit Li Zaishi berubah. Dan dia bertanya, apakah sulit untuk menghadapinya? Sepertinya Anda telah menderita kerugian beberapa kali. Ya, itu agak sulit, tetapi jika Anda ingin menerapkan strategi grup Sansing, Suhang harus mampu mengatasinya. Ini adalah bagian terpenting, jadi mohon minta guru untuk maju dan menyelesaikannya.
Park Tianxin berkata dengan dingin. Li Zaishi menganalisis. Dalam analisis terakhir, semuanya adalah grup Yunting. Benar, saya mendapat kabar bahwa bahkan keluarga Xiao di Suzhou dan Hangzhou berada di bawah kendali grup Yunting. Bos grup Yunting sangat misterius dan memiliki reputasi yang baik. Dia memiliki kekuatan yang besar dan memiliki banyak tuan di bawah komandonya. Yuan Sanhe, tokoh nomor 1 di provinsi Jiangnan, jatuh ke tangannya, Pu Tianxin. Sangat takut, oke. Lalu kirim undangan atas nama Sansing Group dan negosiasikan dengan Yunting Group, akuisisi atau kerjasama. Jika Anda tidak setuju, saya akan menekannya dengan paksa, selesaikan semua rintangan, dan lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, Li Zaishi berkata dengan dingin. Mata Park Tianxin berbinar. Terima kasih, Guru. Saya bertanya-tanya bagaimana cara mengobarkan konflik untuk menyelesaikan grup Yunting. Negosiasi adalah langkah yang luar biasa. Negosiasi berhasil. Dan grup Yunting memberikan konsesi yang terbaik. Jika gagal, akan ada alasan untuk menyingkirkan Yunting Group. Dengan adanya Master Taekwondo nomor 1, dia tidak akan meremehkan siapapun. Cui Hongwan, ikuti saya untuk bernegosiasi, Li Zaishi berkata kepada seorang pria di sebelahnya yang tingginya sekitar 2 meter dan beratnya lebih dari 200 kilogram. Dimengerti, Guru. Cui Hongwan mengangguk. Cui Hongwan adalah juara kompetisi pertarungan tak terbatas Korea. Dia telah bertarung dalam ribuan pertarungan dan tidak pernah terkalahkan. Sebaliknya, 699 orang dipukuli sampai mati olehnya, dan sebagian besar dari 301 orang lainnya menderita cacat dan depresi. Di Korea ia dikenal sebagai senjata humanoid terkuat. Kemudian, dia belajar dari Li Zaishi, dan dikatakan bahwa kemampuan bertarungnya meningkat lagi. Cui Hongwan sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Saudara Li Dazong dan Li Dayong tidak dapat menangkap pukulannya secara bersamaan. Dikatakan bahwa peluru pun tidak dapat menembus kulitnya. Park Tianxin sangat gembira. Oke, tidak masalah, saya akan mengirimkan jenderal saya yang paling cakap untuk bernegosiasi. Dan dia tidak pernah gagal untuk membahas kerjasama selama tahun-tahun ini. Jika Anda termasuk Nyonya Cui Hongwan, masalah ini dapat diselesaikan tanpa bantuan Anda, Tuan. Keesokan harinya, agen umum Sansing Group Huaxia diubah. Perasaan senang sesudah mengalami kesenganan digantikan oleh seorang wanita. Adapun kemana Yu Hui pergi, tidak ada yang tahu. Identitas wanita ini sangat istimewa. Pertama-tama dia adalah orang Tionghoa. Yang kedua adalah tunangan dari keponakan Park Chon-sin, Li Jae-jin, yang akan menikah 5 hari lagi. Menurut aturan kantor pusat grup Sansing, agen umum di distrik Huaxia harus berasal dari Huaxia. Park Tianxin membuat pengaturan seperti itu karena dia ingin mengendalikan semua industri di grup Sansing distrik Huaxia. Sansing Group baru-baru ini berada di titik puncak, dengan pujian dan kritik yang beragam. Namun reputasinya telah rusak parah, dan telah hancur di berbagai bidang di pasar Suzhou dan Hangzhou. Di bawah tekanan semua pihak, bahkan grup Sansing tidak memiliki tempat di Suzhou dan Hangzhou. Di grup Yunting, Tuan Fang, baru saja grup Sansing mengirim seseorang untuk mengundang kita bernegosiasi di ruang konferensi Hotel Dinasti sore ini. Mari kita bahas perkembangan masa depan Suzhou dan Hangzhou bersama-sama. Asisten menyampaikan berita tersebut kepada Fang Ziqing. Apa yang akan dilakukan grup Sansing? Fang Ziqing tampak tidak senang. Grup Sansing sedang tidak baik akhir-akhir ini. Mereka bahkan mengirimkan headhunter untuk merekrut eksekutif dari Yunting Group. Selain itu, tindakan kecil di saluran dan distributor mengganggu operasi normal Yunting Group. Meski tidak akan merugikan kepentingan substansial perusahaan, tapi gerakan kecil setiap hari, tidak ada yang tahan. Saat ini, banyak orang di perusahaan yang mengeluh. Mereka semua meminta Fang Ziqing untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir Sansing Group ingin menyelesaikan masalah ini segera. Jika kita tidak pergi, saya khawatir orang-orang tak tahu malu ini akan menggunakan segala macam trik kotor. Saya juga berpikir lebih baik melakukan negosiasi. Melecehkan kami seperti ini bukanlah suatu pilihan. Bahkan kerjasama pun baik-baik saja. Mari kita menghasilkan uang bersama dan mengembangkan Suzhou dan Hangzhou bersama. Setelah Fang Ziqing menerima pendapat semua orang,
dia mengambil inisiatif untuk hubungi Lu Nangxuan. Berita bahwa Qilin mengembalikannya adalah bahwa bos besar juga setuju untuk bernegosiasi. Tapi kita berada di pihak yang menguntungkan dalam negosiasi ini, jadi kita harus menunjukkan sikap yang tinggi. Saya rasa para eksekutif tidak bisa pergi, biarkan Ye Junlin pergi. Fang Ziqing sangat bijaksana, setuju untuk bernegosiasi, tetapi mengirim orang yang tidak penting ke sana, jelas tidak memperhatikan. Ini akan memberi tekanan pada Sansing Group. Bahkan jika mereka bekerja sama pada akhirnya, mereka akan mendapatkan keuntungan yang baik untuk Yunting. Ye Junlin akan pergi, jangan memperhatikan pemahaman, tapi mengirimnya ke sana hanya akan menyebabkan hal buruk. Semua orang mengungkapkan kebingungan. Tidak, kamu tidak mengerti, Ye Junlin sangat kuat dalam hal ini, itu saja. Kata Fang Ziqing, faktanya, dia memiliki niat egois. Dia ingin mempromosikan Ye Junlin, tapi dia tidak bisa meyakinkan orang banyak. Biarkan Ye Junlin meraih lebih banyak prestasi. Itu sebabnya dia berpikir untuk meminta Ye Junlin bernegosiasi dengan Sansing Group kali ini untuk meningkatkan kinerja. Biarkan aku pergi, Ye Junlin juga terkejut. Saya akan menuliskan isi dan rencana yang akan dinegosiasikan di sini, dan Anda dapat mengikuti ini. Fang Ziqing bahkan mempersiapkan segalanya untuk dinegosiasikan oleh Ye Junlin. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk mempromosikan Ye Junlin. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin adalah bos Yunting? Baiklah, biarkan Lao Wu membawaku ke sana, Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Adapun materi negosiasi yang dibawa Fang Ziqing, Ye Junlin bahkan tidak melihatnya. Sansing Group ingin bernegosiasi, tidak ada pintu. Kamu tidak dapat bernegosiasi meskipun kamu berlutut dan memanggilku kakek. Ye Junlin ingin melihat apa yang akan dilakukan grup Sansing. Pukul 3 sore, di ruang konferensi Dinasti Hotel. Orang-orang dari Sansing Group sudah ada di sini. Dikelilingi oleh kerumunan, seorang wanita kuat yang mengenakan pakaian bisnis muncul. Begitu dia tiba, wanita lain yang hadir dibayangi. Auranya terlalu kuat, dia adalah Zheng Xiaoqi, agen umum baru Sansing Group di Tiongkok. Zheng Xiaoqi adalah wanita yang sangat berkuasa yang diterima di Universitas Huahai Fudan dan kemudian belajar di Inggris. Setelah bekerja selama beberapa tahun, dia bekerja di sebuah perusahaan pengayaan di bawah grup Sansing. Secara khusus menggali talenta senior dari perusahaan lain untuk Sansing Group. Dalam 5 tahun, Zheng Xiaoqi secara pribadi merekrut lebih dari 370 talenta tingkat tinggi untuk Sansing Group, yang memecahkan rekor. Terutama ketika grup Sansing menerapkan strategi untuk berurusan dengan perusahaan lain. Pertama-tama mereka membiarkan perusahaan pengayaan mengambil tindakan untuk memborong semua eksekutif berbakat dari perusahaan lain tersebut. Perusahaan pengayaan terdengar muluk-muluk, namun dalam industri ini, mereka dianggap sebagai pekerjaan yang berbahaya dan tidak pandang bulu. Dia secara khusus pergi untuk memburu sudut perusahaan lain. Zheng Xiaoqi adalah seorang negosiator ulung. Setiap kita berbicara tentang kerjasama, Zheng Xiaoqi pasti akan berhasil. Park Tianxin selalu mempercayainya, dan Zheng Xiaoqi adalah penduduk asli Suzhou dan Hangzhou, jadi dia memberinya posisi agen umum grup Sansing di Tiongkok. Mengatur pernikahan keponakannya dan dia lagi, Zheng Xiaoqi diikuti oleh Cui Hongwan yang seperti gunung, membuat semua orang gemetar ketakutan kemanapun dia pergi. Setelah beberapa saat, Wu Shen mengirim Ye Junlin ke sini. Kenapa kamu? Ye Junlin, Zheng Xiaoqi terkejut saat melihat Ye Junlin. Kamu, Zheng Xiaoqi? Ye Junlin juga mengenali wanita ini. Bisa dibilang sebelum masuk SMA, Ye Junlin sudah dekat dengan wanita ini. Karena dia adalah menantu kandung dari ayah dan ibu angkat Ye Junlin sejak kecil. Ayah Zheng Xiaoqi, Zheng Wensuo dan ayah angkat Ye Junlin adalah teman baik. Keluarga Zheng juga dianggap sebagai keluarga besar, meski tidak sebaik keluarga Ye. Setelah menjemput Ye Junlin, kebetulan Zheng Xiaoqi lahir, jadi Zheng Wensuo mengusulkan ide untuk menikahkan bayi, dan juga ingin mengandalkan pohon besar keluarga Ye. Meskipun orang tua angkat Ye Junlin meremehkan status keluarga Zheng, Ye Junlin dijemput, jadi mereka setuju.
Ye Junlin bangkit selangkah demi selangkah, dan keluarga Zheng sangat bersemangat. Bagaimanapun, Ye Junlin kuat, yang membuktikan bahwa taruhan keluarga Zheng benar. Zheng Xiaoqi juga menjadi semakin menyayangi Ye Junlin dan mengikutinya setiap hari. Baru setelah Ye Junlin dan Li Ziran berkumpul, keluarga Zheng benar-benar putus dengannya dan membatalkan tanggal ciuman bayi itu. Dan mengancam bahwa Ye Junlin akan menyesalinya. Sejak itu, Zheng Xiaoqi tidak pernah disebutkan lagi, dan konon dia dikirim ke tempat lain untuk belajar. Adapun Zheng Wensuo, pada hari Ye Junlin di penjara, dia datang secara khusus untuk menambah penghinaan pada lukanya. Zheng Xiaoqi sangat senang saat mengetahui bahwa Ye Junlin di penjara. Lagi pula, semakin banyak Ye Junlin gagal, semakin bahagia perasaannya. Terutama mengetahui bahwa Li Ziran adalah seorang janda, dia sangat bahagia. Dia selalu merasa Li Ziran telah merampas segalanya darinya. Awalnya, posisi istri Junlin Group adalah miliknya. Haha, apakah kamu masih bisa mengenaliku? Ini sungguh tidak mudah. Zheng Xiaoqi tertawa. Kemudian, wajahnya berubah drastis dan dia berkata, apakah Anda bernegosiasi atas nama Yunting Group? Iya, benar. Apakah Anda perwakilan dari Sansing Group? Tanya Ye Junlin. Saya khawatir Anda belum mengetahui identitas saya. Zheng Xiaoqi berkata sambil tersenyum. Apa identitasmu? Ye Junlin bertanya. Dengarkan baik-baik, orang yang berdiri di depanmu adalah agen umum Sansing Group di Tiongkok. Seseorang segera memperkenalkan. Pria itu kemudian bertanya, apa identitas Anda? Yunting Group berani mengirim Anda untuk bernegosiasi. Sebelum Ye Junlin dapat berbicara, asisten Zheng Xiaoqi membawa tablet itu ke Zheng Xiaoqi dan berkata, Tuan Zheng, Ye Junlin di depan kamu adalah Yun konsultan teknis Ting Group sebenarnya tidak memiliki posisi substantif apapun. Itu hanya sebuah nama, dan Fu Yuxiang, kepala departemen teknis, yang membawanya masuk melalui koneksi, singkatnya. Ini Ye Junlin adalah orang yang terhubung, saya mendengar di sini. Senyum Zheng Xiaoqi menjadi lebih kuat. Hal terbaik yang dilakukan perusahaan pengayauan adalah menanyakan informasi. Sekarang mereka telah mengetahui segalanya tentang Ye Junlin di grup Yunting. Termasuk siapa yang membenci Ye Junlin, dia tahu segalanya tentang itu. Menurut informasi, sebagian besar orang di Yunting Group sangat tidak puas dengan Ye Junlin yang berhubungan dengan Ye Junlin. Dia dikeluarkan lebih awal, dan kemudian masuk lagi. Kuesioner survei karyawan Yunting Group. Siapa yang paling Anda benci di perusahaan? 80% orang mengisi Ye Junlin, karena seluruh karyawan Yunting Group mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan pijakan. Hanya Ye Junlin yang memiliki hubungan keluarga. Ye Junlin mengira setelah kamu dibebaskan dari penjara, kamu akan menunjukkan kekuatanmu saat itu. Tanpa diduga, kamu gagal, kamu bergaul dengan penjaga keamanan setiap hari dan membuat lelucon. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Zheng Xiaoqi bertanya dengan senyuman. Dia baru saja mendengar bahwa Ye Junlin datang atas nama Yunting Group, dan pikiran pertamanya adalah Ye Junlin adalah bos dari Yunting Group. Namun setelah membaca informasi tersebut, dia merasa lega. Ternyata karir penjara Ye Junlin benar-benar menghancurkannya, dan sekarang dia menjadi seorang gangster. Bersambung.